Indeks Adamisarmo, cara seseorang berbicara menunjukkan jalan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, rekan berpikir yang kami banggakan, dan para pemerhati hukum yang berbahagia. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami memperdebatkan mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim hukum ekonomi, dengan saya sendiri Yasmin Arafah Nurizka selaku pembicara pertama, yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement yang bersifat netral pada mosi perdebatan kita kali ini. Adapun kedua rekan saya, ada Yomi selaku pembicara kedua yang akan berdiri sebagai legal standing position pro, serta Agung Damara sebagai pembicara ketiga yang akan berdiri sebagai legal standing position kontra pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan terimalah salam kami, salam konstitusi. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati hukum dan konstitusi yang amat terpelajar, sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah saya untuk terlebih dahulu menguraikan beberapa diksi penting dalam mosi perdebatan kita kali ini untuk mengawal perdebatan pada ranah akademik konseptual demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Juri, setidaknya ada dua kata kunci dalam mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, penyandang disabilitas mental. Secara definitif, penyandang disabilitas mental sendiri merupakan individu yang mengalami gangguan fungsi berpikir, emosi, dan perilaku akibat bawaan atau penyakit sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana artinya mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat secara sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri. Jika kita berbicara pertanggungjawaban, artinya kita berbicara kehendak dari pelaku. Apakah perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh dipahami atau disadari? Berdasarkan beberapa definisi yang telah saya uraikan, maka status quo mosi perdebatan kita kali ini yaitu urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Dewan Juri yang terhormat, sebagai negara hukum, negara wajib berperan untuk melindungi hak warga negaranya. Berdasarkan teori negara hukum, Immanuel Kant menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Selaras dengan amanat konstitusi yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa negara harus melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dan apabila kita merujuk pada Pancasila sebagai filosofi Kant, pada sila kelima menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara harus hadir untuk melindungi hak-hak warga negaranya dengan tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Dewasa ini, pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menyatakan, apabila penyandang disabilitas mental dipidana atas tindakan yang tidak disadarinya, maka hal tersebut sejatinya melanggar hak asasi manusia, yang mana dalam hal ini telah dilindungi oleh amanat konstitusi, yakni dalam pasal 44 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya salah satu syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hukum pidana adalah jiwanya tidak cacat atau mengalami gangguan jiwa. Namun Dewan Juri terhormat, di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa orang yang didiagnosis dengan gangguan jiwa bukan berarti dia orang gila, karena orang gila adalah orang yang memiliki gangguan psikotik yang menyebabkan mereka tidak dapat membedakan antara yang nyata dan khayalan. Sehingga Dewan Juri terhormat, orang dengan kriteria dengan disabilitas mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal inilah yang mendasari munculnya pro dan kontra dari berbagai kalangan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Hal yang kemudian yang menjadi pertanyaan Dewan Juri terhormat, apakah penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental sudah tepat atau justru sebaliknya? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga melalui perdebatan berikut ini. Ecum et bonum est lex tegum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya Arda Yomi sebagai pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasi kami terkait mengapa kami sangat setuju dengan diterapkannya pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Dewan Juri yang terhormat, jika kita mengacu pada ketentuan pasal 5 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, maka telah disebutkan bahwa penyandang disabilitas harus diberikan perlindungan dari perlakuan penyiksaan dan pengenaan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia. Namun Dewan Juri yang terhormat, bukan berarti penyandang disabilitas dapat begitu saja bebas dari pertanggungjawaban pidana. Dan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Berdasarkan hal tersebut, dapat kami simpulkan dua poin utama yang menjadi alasan utama kami mengapa kami sangat setuju jika pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas dapat diadakan.
Yang pertama, tidak semua penyandang disabilitas mental dapat dikategorikan sebagai seorang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam pasal 44 KUHP telah disebutkan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana oleh seorang yang cacat jiwanya atau terganggu karena penyakit. Namun, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa tidak serta-merta orang yang cacat jiwanya tersebut dapat dihapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dewan Juri yang terhormat, Kartini Kartono, seorang ahli psikologi, menjelaskan bahwa ada 3 jenis disabilitas mental, yang salah satunya adalah disabilitas mental ringan atau biasa disebut sebagai debil. Mereka yang tergolong debil memiliki IQ 50 sampai dengan 70 dan kemampuan intelijensi yang setara dengan anak-anak di usia 16 tahun. Dan berdasarkan fakta tersebut, mereka penderita debil masih dapat dididik dan dilatih di sekolah khusus. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan fakta tersebut, jika kemudian ditarik ke dalam konsep pemidanaan anak di Indonesia, maka penyandang disabilitas kategori debil tetaplah dapat dipidana dilihat dari kesamaan usia dan kecerdasan penderita disabilitas mental kategori debil yang menyamai anak-anak normal di usia 16 tahun. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang mana anak pada usia tersebut telah dapat secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mental kategori debil ini tetap mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan, dan kekurangan tersebut tidak serta-merta menghapus unsur bertanggung jawab, namun tetap harus dipandang sebagai faktor atau alasan yang meringankan saja. Poin kami yang kedua, peran lembaga peradilan dapat dioptimalkan untuk memberikan penyelesaian yang terbaik bagi penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana. Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat jurisprudensi dalam putusan nomor 50 tahun 2013, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa inisial RA yang merupakan seorang penyandang disabilitas mental dengan pidana penjara selama 10 bulan. Hakim dalam putusannya tidak serta-merta menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa sebagaimana layaknya orang yang normal mentalnya. Namun hakim juga tidak memberikan putusan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa RA. Hal yang perlu diperhatikan dalam putusan hakim tersebut adalah penggunaan alat bukti yang relevan untuk menelisik apakah terdakwa yang statusnya sebagai penyandang disabilitas mental dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Penggunaan alat bukti berupa keterangan ahli merupakan hal yang sangat krusial peranannya dalam proses pembedaan pelaku tindak pidana yang menyandang status disabilitas mental. Alat bukti keterangan ahli kejiwaan dan psikologi diperlukan untuk menerangkan mengenai kondisi mental terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Dan kemudian berdasarkan keterangan ahli tersebut, maka hakim dapat menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dr. Trisno Raharjo, selaku akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental, sehingga pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental tetap mengikuti ketentuan dalam pasal 44 KUHP. Namun poin penting dalam undang-undang tersebut adalah mengenai proses hukum penyandang disabilitas dengan ketentuan bahwa aparat penegak hukum wajib meminta pertimbangan dokter, psikolog, atau psikiater sebelum memeriksa penyandang disabilitas mental. Kewajiban mengenai pertimbangan dokter, psikolog, atau psikiater tersebut tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Menurut ayat tersebut, dokter atau tenaga kesehatan lainnya akan memberikan pertimbangan mengenai kondisi kesehatan psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan terdakwa. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan poin-poin argumentasi yang kami sampaikan tersebut, maka penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Salam konstitusi. Fakta sun ponten syara perbis, perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, saya Agung Damara sebagai pembicara ketiga pada mosi perdebatan kali ini. Adapun poin-poin ketidakberpihakan kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyandang disabilitas mental tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwasanya orang yang sukar dengan gangguan mental ini sukar untuk menginsyafi perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila diminta pertanggungjawaban dipandang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab akan hukum. Hal ini sepadan menurut E.Y. Kenter dan S.R. Santuri dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, menjelaskan bahwa terdapat unsur-unsur yang mampu bertanggung jawab akan hukum yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, keadaan jiwanya yang meliputi yaitu 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara. Yang kedua, tidak cacat dalam pertumbuhan yang dalam artian idiot. Yang ketiga, tidak terganggu karena terkejut atau mengalami gangguan mental. Yang kedua, kemampuan jiwanya yang meliputi yang pertama, dapat menginsyafi hakikat dari yang
tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua, dapat menentukan kehendakannya atas tindakan tersebut apakah dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana. Hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, serta tindakan yang dilakukan tersebut di luar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa cacat tidak dapat dipidana. Masuk argumentasi kami yang kedua, yaitu penyandang disabilitas mental tidak layak diberi hukuman pidana, melainkan diberi berupa pendidikan dan pembinaan guna untuk memperbaiki mentalnya. Bahwasanya menurut Albert Ria, selaku koordinator program dan riset LBH Masyarakat Indonesia, mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental tidak layak diberi hukuman pidana. Hal ini dikarenakan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya, kesehatan tidak sempurna ataupun sakit, tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, apabila kita merujuk pada sebuah data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, terdapat kenaikan kasus pada kesehatan mental sebesar 270.000 kasus di Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat data yang kami peroleh pun dari Badan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, terdapat 620 kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas tersebut, yang kemudian para penyandang disabilitas tersebut dijatuhi hukuman pidana berupa penjara akibat tindakan mereka yang masuk dalam unsur pidana. Oleh karena itu, apabila seorang penyandang disabilitas dihukum pidana, seseorang tersebut seharusnya termasuk dalam kurang mampu bertanggung jawab, yang artinya di mana pelaku tetap dianggap mampu bertanggung jawab, tetapi bukan melalui pidana, melainkan berupa pendidikan dan pembinaan kepada penyandang disabilitas tersebut. Hal ini dikarenakan unit layanan disabilitas tersebut berfungsi untuk menjamin hak-hak ataupun perlindungan hukum bagi seseorang penyandang disabilitas mental, dan negara Indonesia pun diwajibkan untuk memberikan sarana dan prasarana kepada penyandang disabilitas mental seperti obat-obatan dan penyediaan layanan rehabilitasi yang memadai agar penyandang disabilitas mental tersebut memiliki mental yang bagus. Oleh karena itu, kami selaku tim kontra mempunyai solusi berkaitan pada fungsi perdebatan kali ini, yaitu tanggung jawab akan hukum yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas mental. Apabila dipidana, maka seharusnya pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hukumnya perlu diberikan aksesibilitas baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas tersebut tidak merasa dirinya dikucilkan, yang akan berimbas pada kesehatan mentalnya. Dan kewajiban pemerintah Indonesia pun harus menjamin perlindungan hukum bagi seorang penyandang disabilitas tersebut, yang mencakup dua hal, yaitu yang pertama, membuat undang-undang dengan menjamin keselamatan penyandang disabilitas mental tersebut. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang sangat memadai bagi penyandang disabilitas mental tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya, terdapat dua argumentasi utama yang mendukung standing position pihak pro dalam menyetujui mosi kali ini. Di mana yang pertama, pihak pro menegaskan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental dapat dikategorikan sebagai seorang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Karena walaupun dalam pasal 44 KUHP telah disebutkan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana oleh seorang jiwanya cacat, tidak serta-merta orang yang cacat jiwanya atau penyandang disabilitas mental tersebut dapat dipukul rata penerapannya, karena seorang penyandang disabilitas mental memiliki jenis atau tingkatan yang berbeda. Kemudian pernyataan yang kedua, pihak pro menyatakan bahwa peran lembaga peradilan dapat dioptimalkan untuk memberikan penyelesaian yang terbaik bagi penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana. Pandangan berbeda datang dari pihak kontra. Pihak kontra menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra menegaskan bahwa seorang yang jiwanya cacat atau terganggu jiwanya tidak dapat dipidana. Hal ini disebabkan karena seorang penyandang disabilitas mental tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, seorang penyandang disabilitas mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini selaras dengan pasal 44 ayat 1 KUHP pada pokoknya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat tidak dapat dipidana. Selain itu, pihak kontra juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental tidak layak diberi hukuman pidana, melainkan harus diberikan berupa pendidikan dan pembinaan yang untuk memperbaiki mentalnya.
Dengan demikian, ada pun solusi yang ditawarkan dari pihak kontra terkait proses perdebatan kali ini, yang mana dalam proses penegakan hukumnya, pemerintah perlu memberikan aksesibilitas yang baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas tidak merasa dirinya dikucilkan, yang akan berimbas pada kesehatan mentalnya. Salam konstitusi.